Tachihao, Koko Cici, kembali lagi bersama Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia DPW Banten. Pada hari ini kita bersama Koko Victorio Mantalean, jurnalis di Kompas. Nah, tokoh Tionghoa ini kita banyak berkontribusi di dunia jurnalisme Indonesia. Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Tapi pertama, biar akrab dulu. Boleh nih Koko Victorio cerita tentang background ketionghoannya kok? Oke, halo, gue Vito. Background gue mungkin gue adalah keturunan ketiga ya, karena kakek nenek gue hampir semuanya emang masih impor dari Cina daratan ya. Gitu. Jadi ya mereka masuk dalam kelompok yang mengungsi ya waktu sekitar tahun 1900-an awal itu ya, karena di sana lagi krisis, lagi perang. Banyak juga teman-teman Tionghoa yang kesini kan, dan mungkin kakek nenek gue masuk dalam kapal yang sama lah gitu, ada yang mendarat di Kendal, ada yang mendarat di Medan gitu. Jadi ya kayak gitulah, kayak umumnya banyak keturunan Tionghoa yang tiba-tiba banyak kesini tahun 1900-an awal. Oh iya. Berarti masih punya nama Mandarin? Masih. Oh, apa tuh, boleh tahu? Marga gue karena bokap Hokkien kan, jadi marga gue Yap. Oke. Nama gue nggak tahu ini nama dari nenek atau dari kakek ya. Nama gue Yap Chun Liang, katanya artinya ganteng. Oh, oke. Mantap. Cuman kan nggak semua doa itu terkabul ya. Aduh. Gitulah. BTW penasaran kok, namanya Koko Victorio Mantalean. Mantalean tuh latar belakangnya gimana kok? Itu marga dari Enggak, itu nama sosit-sositan bokap sama nyokap aja. Jadi nama Chinese nyokap kan Man gitu. Oh. Gitu. Jadi waktu itu kan emang mereka tumbuh dewasa ketika memang kebijakan pemerintahnya mengharuskan seseorang untuk punya nama Indonesia kan. Gitu. Jadi akhirnya ya Man itu kemudian karena mereka juga udah bareng nih istilahnya pacaran, jadi sekalian nyari nama yang kira-kira bisa di mash up lah satu sama lain gitu. Udah akhirnya ketemu nama itu, dan itu akhirnya dipakai buat jadi ya quote-unquote marga mungkin dari bokap dan ke gue dan ke abang gue. Nah ini Ko Victorio sebagai jurnalis keturunan Tionghoa di Kompas, pernah nggak ngerasa ada hambatan gitu sebagai keturunan Tionghoa? Apalagi kan Ko Victorio sering terjun ke lapangan nih. Iya, maksudnya hambatan karena identitas gue gitu maksudnya. Iya. Gue ngerasa enggak sih, nggak ada ya, syukur alhamdulillahnya begitu, nggak ada. Jadi justru to some extent gue merasa identitas gue gitu justru cukup membantu gue dalam membuat perbedaan dengan teman-teman lain gitu ya. Karena kan somehow di lapangan gitu dengan banyaknya jurnalis dan kesibukan para pejabat kita gitu, mungkin itu kan lo butuh untuk mencolok gitu ya, untuk dapat diingat gitu. Iya. Dan menurut gue tampang gue karena identitas gue, menurut gue itu cukup membantu sih selama ini. Jadi, tapi kalau misalkan dibilang hambatan atau mungkin diskriminasi, perbedaan perlakuan gitu-gitu, sampai sekarang sih gue nggak pernah ngerasain. Oh, berarti ini sisi positif ya, Indonesia sudah bergerak ke arah yang lebih welcoming ya terhadap kelompok Tionghoa ya. Ya mungkin terhadap gue nggak tahu kalau orang lain mengalami kan bisa aja. Tapi kalau buat gue sih nggak ada case-nya sih sejauh ini gitu. Oke. Nah ini menarik nih, jadi Ko Victorio kerja di Kompas. Yes. Nah pendiri Kompas itu seorang Tionghoa, namanya Ouyang Hengkun atau nama Indonesianya Petrus Canisius Oyong. Boleh diceritain nggak Ko Victorio tentang Pak PK Oyong dan apa nilai-nilai yang ditanamkan beliau di Kompas gitu? Kompas kita tahu nih media besar ini di Indonesia. Kebetulan sebetulnya mungkin bukan kebetulan ya, sialnya gue tidak bekerja di Kompas pada periode yang sama ketika Pak Oyong masih hidup ya. Jadi ya tapi nama besarnya memang terus melegenda, dan nilai-nilai yang memang ditanamkan oleh beliau dan Pak Yaakob Utama itu memang masih dipraktikkan lah sampai sekarang gitu. Gue mungkin bisa belajar dari Pak Oyong maupun Pak Yaakob dua hal yang mungkin kelihatannya kalau dari luar tuh sangat bertentangan, tetapi itu bagus untuk kita cari sintesisnya gitu. Kayak kita berkaca misalkan saat Kompas itu dibredel untuk beberapa hari sama pemerintahan Pak Harto gitu, Pak Oyong sama Pak Yaakob tuh kan sempat selisih pendapat kan, dan
Oyong waktu itu cukup keras lah untuk tetap ingin agar Kompas lebih keras dari ini gitu. Meskipun resikonya juga nggak main-main, dibredel, ditutup oleh pemerintah. Cuman saat itu Pak Yakob punya sisi pandangan yang berbeda, bahwa mayat itu, orang yang mati, dalam hal ini koran yang mati kan nggak bisa diajak berjuang bersama-sama gitu. Dan akhirnya mereka menemukan satu sintesis yang bagus menurut gue, jalan tengah yang oke, yaitu ya secara prinsip kita tetap teguh gitu ya, prinsip kita nggak berubah, tetapi secara cara penyampaian itu masih bisa diutak-atik kayak gitu. Itu menurut gue itu suatu jalan tengah yang keren banget ketika menghadapi risiko politik yang nggak mudah gitu kayak gitu. Karena ya kita menyaksikan kan banyak media yang akhirnya ditutup karena memang keras gitu dan nggak bersedia berkompromi 1 inci pun, 1 sentimeter pun, dan justru banyak wartawan-wartawan dari media yang ditutup itu akhirnya ke Kompas gitu. Nah mungkin nilai-nilai itu juga yang sekarang juga semakin relevan, karena kita semua tahu Indonesia tidak mengarah pada keadaan yang semakin demokratis. Kalau tidak untuk menyebut bahwa kita menuju arah yang sebaliknya. Jadi gue rasa nilai-nilai itu masih akan terus relevan sampai sekarang. Barangkali kita sebagai wartawan memang selalu ingin tampil apa adanya, keras secara telanjang gitu, tapi ada konsekuensi yang nggak mudah juga dari idealisme semacam itu kan gitu. Jadi ada gimana sih caranya menyeimbangkan antara kita supaya tetap bisa idealis, tetap menyampaikan kebenaran tanpa harus mengorbankan masa depan kita sendiri juga gitu. Nah ini menarik nih, tokoh Tionghoa di koran Sinpo atau Mandarinnya Shinpao itu adalah koran yang mempopulerkan istilah Indonesia dan juga mempopulerkan bahasa Indonesia. Jadi memang sebelumnya itu istilah yang digunakan adalah Nederlands India, yang nanti Hindia Belanda. Oke, iya. Koran Sinpo ini yang mempopulerkan penggunaan kata Indonesia di media massa. Jadi memang kontribusi Tionghoa juga bagi lahirnya Indonesia pada saat itu. Nah, dari Ko Victorio ini ada nggak pesan-pesan wejangan buat pemuda-pemudi Tionghoa, khususnya dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat gitu? Sebelum kesana ada hal lucu sebetulnya. Gimana? Emang kan agak nggak lazim ya sekarang tuh ngelihat wartawan jadi ngelihat orang Cina jadi wartawan. Ya proporsinya emang sedikit banget sih kalau gue rasakan di lapangan, memang jumlahnya sedikit gitu. Ya terlepas lah dari penyebab sosiologisnya kenapa sedikit orang Cina yang mau jadi wartawan, tapi ya gue sering dapat celetukan lah di lapangan gitu. Cina aku jadi wartawan. Ada kayak gitu. Iya kayak gitu. Vito nih satu-satunya wartawan Tionghoa di Jawa Bali ya, kayak gitu-gitulah. Yang kayak gitu-gitu tuh ada, tapi ya gue anggapnya itu lucu-lucuan aja ya, sebagai bagian kita mengembrace diversity gitu menurut gue. Nah ini berkaitan mungkin dengan pesan-pesan ya buat teman-teman Tionghoa gitu. Kadang kan kita dianggap eksklusif. Walaupun kita bisa dianggap eksklusif itu tentu nggak lahir tiba-tiba kan, ada penyebab-penyebabnya, karena kita dulu dikucilkan sehingga harus bertahan hidup dengan segala macam cara yang halal gitu. Akhirnya kita dianggap sebagai makhluk yang sangat ekonomi banget kayak gitu, sehingga nggak punya waktu lah untuk mengurusi hal-hal yang berbau sosial politik misalnya, katakanlah seperti itu gitu. Menurut gue karena era tersebut rasanya sih sudah agak cukup jauh di belakang gitu. Gue berharap sih teman-teman satu akar gue ini, teman-teman Tionghoa ini ya bisa lebih mengeksplor berbagai kemungkinan kita terlibat secara sosial politik juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nggak ada yang salah dengan kita misalnya fokus untuk jadi bisnismen atau something gitu. Tapi gue merasakan perlu banget nih kehadiran teman-teman Tionghoa di bidang sosial politik, karena kalau nggak ada kalian gitu ibaratnya, nggak ada anda semua, takutnya nanti kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu
tidak ada nuansa Tionghoanya dan nggak ada suara masyarakat Tionghoa yang bisa betul, diwakilkan saat pembuatan kebijakan gitu loh. Betul. Dan itu penting untuk masa depan menurut gue. Jadi Iya. nggak ada salahnya kalau misalkan memang punya ketertarikan di sosial politik ya terjun juga nggak apa-apa. Mulai dari lo mungkin jadi wartawan atau lo kerja di NGO sosial politik gitu, atau lo sekalian jadi politisinya. Karena kan udah ada beberapa politisi juga yang Tionghoa gitu, dan menurut gue itu keberadaan yang masih perlu ditambah lagi secara jumlah menurut gue. Aku tadi katanya kan jurnalis Tionghoa itu sedikit banget ya. Yes. Kenapa sih bisa sedikit menurut Koko? Terus emangnya resiko apa sih yang sering-sering Koko dapatkan gitu loh, yang Koko lihat juga? Ya mungkin itu ya apa namanya, kayak tadi kamu bilang resiko itu kayaknya udah jadi suatu apa namanya anggapan lah, maksudnya buat pekerjaan kita tuh beresiko banget gitu. Jadi mungkin gua nggak tahu, mungkin banyak keluarga Tionghoa yang memang masih menyimpan trauma sama keselamatan segala macam, sehingga faktor resiko itu jadi salah satu hal yang mencegah anak-anak mereka tuh terjun gitu, karena kayak udahlah nggak usah lah, takut gitu-gitu segala macam karena udah kebiasaan jadi korban gitu. Ya emang nggak bisa dipungkiri kerjaan gue banyak resikonya, apalagi kalau teman-teman yang kerjanya di bidang jurnalisme investigasi ya, itu udah pasti ngorek-ngorek dosa orang kan. Kalau kayak gitu itu pasti bahaya memang. Ya selebihnya ya pasti ada aja resiko, mungkin pembacanya yang nggak suka atau mungkin pejabatnya yang nggak suka. Tapi gue bisa bilang mungkin gue selama 6-7 tahun terakhir jadi jurnalis sih gue belum pernah ya mengalami hal-hal yang sampai semenakutkan atau ancaman yang fisik yang sampai sedekat itu sama gue gitu. Karena ya mungkin layer pertama untuk keselamatan jurnalis tuh doxing pertama. Ya, Doxing tuh paling likely to happen menurut gue, doxing. Tapi kalau udah ke fisik itu berurutannya agak ke belakang gitu. Cuman setelah doxing mungkin ada peretasan, ada nge-hack, ada intimidasi gitu, kayak kemarin kita dengar Tempo dikirimin kepala babi gitu. Tapi ya itu sebetulnya nggak menyasar kelompok Tionghoa aja, itu emang resiko jurnalis mau apapun etnis lu gitu, itu akan punya resiko yang sama ketika lu emang keras gitu. Ya mungkin itulah resiko-resiko yang itu yang mungkin sangat terbayangkan di kepala-kepala keluarga Tionghoa yang masih punya trauma juga, yang bikin mereka mencegah anak-anak mereka jadi wartawan gitu. Menurut gue sih itu sih. Terus gimana cara Koko menghadapi resiko-resiko itu? Ya pertama menganggap bahwa itu tidak terhindarkan, jadi kayak ya memang ketika lo bekerja bener selalu ada potensi itu gitu. Tapi ya seharusnya nggak usah khawatir yang berlebihan banget, karena pertama-tama ya secara hukum kan kita dilindungin sama undang-undang, itu yang pertama. Yang kedua biasanya sih perusahaan media tempat kita bekerja bakal pasang badan tuh kalau misalkan wartawannya kena ancaman atau kena apa-apa gitu biasanya, atau mungkin seharusnya mereka pasang badan gitu. Jadi resiko itu akan selalu ditanggung bersama-sama gitu. Aku sih nggak pernah punya kiat-kiat khusus untuk mencegah resiko itu sih. Paling gue hanya mengurangi intensitas nge-tweet atau nge-post something yang sangat opinionated gitu, yang dan sesuatu yang pribadi juga ya, sangat pribadi banget, karena ya profesi jurnalis mau gimana pun melekat ke gue gitu. Jadi gue mengurangi hal-hal kayak gitulah, menjaga persona di media sosial aja. Sedikit penasaran nih kok, kenapa Koko awalnya pengen ada di bidang ini? Jawabannya agak bodoh sebenarnya. Jadi apa tuh? Gue kan suka bola. Oke. Terus ya gue inget banget tahun 2010 gue masih kelas lupa lah kelas berapa tuh. Tapi yang jelas gue kayak buset, enak banget nih orang liputan Piala Dunia. Jalan-jalan diongkosin, liputannya Piala Dunia pula yang kita juga pasti nonton. Itu jadi emang sebenarnya arahnya ke situ. Kenapa pengen jadi jurnalis, dan kebetulan gue juga suka baca, suka nulis. Jadi kayak ya mungkin ini emang udah pathway-nya ke sana, kenapa kita nggak coba aja. Gue sih mikir kayak gitu ya, bahwa akhirnya jadi keterusan dan sama sekali nggak pernah ngeliput bola apa-apa kayak Piala Dunia, ya itu udah garis tangan dah kalau itu makan itu. Bilang kan kalau misalkan dengan adanya orang-orang Tionghoa di sosial dan politik ini sangat diperlukan untuk mengawal suara Tionghoa. Yes. Betul kan? Nah, itulah fungsinya di ini, kita tuh kayak gitu juga kok. Masuk ke barang. Iya. Tujuan kita
anggota-anggota kita, terus kader-kader kita itu sudah banyak yang masuk ke ranah politik. Ini kok mau direkrut nih ceritanya? Waduh, langsung kita impikan kan teman-teman? Langsung sekarang ya? Aduh. Ya itulah Itu, Kak. oke. Itulah kok untuk mengawal suara-suara Tionghoa. Karena kan Sepakat, tidak bro. bisa dipungkiri. Yes. Kalau misalkan ya kita bisa bilang kita suka dikambing hitamkan lah. Ya. Sebenarnya warga Indonesia itu mah banyak yang sudah menghormati, Yes. saling menghormati, saling toleransi. Tapi pasti ada aja oknum-oknum yang ingin memecah belah. Yes. Nah, fungsinya IPI ini lah, yaitu bermasyarakat. Kita saling mengajak orang juga untuk saling toleransi, tenggang rasa, terus berkolaborasi juga. Jadi di IPI ini kok kita juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi agama, lintas agama, suku-suku itu kita juga kolaborasi dan selama ini penerimaan mereka sangat baik. Iya. Berarti kan kadang-kadang kita bertanya ya, dari manakah perpecahan ini? Nah, tentu saja dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan. Ya emang kita kayaknya dari sebelum merdeka juga kita udah baik-baik aja sebenarnya. Ya, betul. Cuman karena perbedaan ini dijadiin senjata politik aja Betul, kan. betul. Cie-cie nih, Ko Vito sudah mau sharing, sudah mau kita liput dari IPI. Nah mungkin kita penutupan ya, kita berharap semangat legacy dari tokoh Tionghoa kayak Pak Petrus Canisius Oyong itu bisa ditularkan juga ke generasi muda Tionghoa Indonesia supaya memang kontribusi kita bisa tetap terus berlanjut seperti para tokoh-tokoh legenda itu ya Ko ya. Amin.